Beragam kemampuan dan karakter peserta didik menjadi tantangan guru setiap hari. Melalui berbagi dan diskusi, lahirlah berbagai solusi. Radio Edukasi BPGTK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempersembahkan Kelas Radio Edukasi, konsultasi edukasi lintas area studi, Radio Edukasi. Ruang berbagi pengalaman, merawat gagasan, dan menjawab persoalan pembelajaran. Radio Edukasi BPGTK DIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang Insight Edukasi dan sahabat BPGTK DIY. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Kelas Radio Edukasi, konsultasi edukasi lintas area studi. Kali ini untuk matematika. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgtkdiy.kemendikbudgasmen.go.id/radioedukasi, dan Anda pun juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube BPGTK DIY. Baik, saya akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, Insight Edukasi dan sahabat BPGTK DIY, kali ini program Kelas RE, konsultasi edukasi lintas area studi untuk mata pelajaran matematika. Kita menghadirkan Ibu Dr. Marfuah SSI MT, Widya Iswara Ahli Madya BPGTK DIY, yang mana kali ini kita akan diskusi bareng terkait dengan tema The Power of Konteks Pemantik di kelas matematika. Nah, pastinya ini menarik sekali, dan silakan barangkali juga Insight Edukasi dan juga sahabat BPGTK DIY nanti akan mengajukan pertanyaan. Boleh ya, silakan bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Oke, di siang hari ini Ibu Dr. Marfuah SSI MT sudah hadir bersama saya di studio Radio Edukasi. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Dr. Marfuah. Selamat siang Mas Yuda dan insan edukasi semuanya. Oke, apa kabar Ibu? Luar biasa siang ini. Luar Terima kasih. biasa, semangat ya. Selamat datang kembali di Radio Edukasi BPGTK DIY. Dan kali ini kita ada di program Kelas RE, konsultasi edukasi lintas area studi untuk tentu saja mata pelajaran matematika, gitu kan ya. Oke. Jadi ini untuk yang kesekian kalinya ya kita siaran bareng ya, Bu Marfuah ya. Gimana nih mudah-mudahan rasanya tetap bisa tabah kembali ya, Mas menyapa Yuda. Insight Edukasi dan sahabat BPGTK DIY? Iya, luar biasa sekali karena ini kalau kelas matematik saya bisa lebih bebas eksplor matematika ya. Betul Iya, ya. oke. Dan tentu saja ini nanti topiknya adalah the power of konteks pemantik ya Iya. di kelas matematika. Nah, pasti juga Insight Edukasi bertanya-tanya, maksudnya kelas pemantik atau pemantik itu yang seperti apa gitu kan Iya. ya. Oke, pokoknya tunggu saja. Nanti akan kita kupas bersama hingga usai. Oke, Insight Edukasi, konteks pemantik dalam belajar matematika sangat krusial karena menjembatani konsep abstrak dengan kehidupan nyata. Dan ini artinya mengubah matematika dari hafalan rumus belaka menjadi alat pemecahan masalah yang bermakna, sehingga siswa itu akan tahu persis mengapa mereka mempelajari materi tersebut dan lantas bagaimana manfaatnya di masa depan tentu saja ya, dan mengapa penting konteks pemantik dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Oke, nah seperti biasa, gimana nih aktivitas hari ini, Bu? Busi, Mas. Iya, busi banget gitu kan Tapi ya. saya yakin insan edukasi dimanapun juga bulan ini, bulan Juni, jelang kenaikan kelas Betul itu ya. semuanya juga sedang pada kesibukan yang luar biasa. Tapi kita harus tetap jaga semangat. Oke, itu dari berbagai jenjang kan ya, Dari dari jenjang yang berbagai bawah jenjang. sampai yang tertinggi Iya. itu kan, semuanya saat ini. Mungkin di hari terakhir ada yang ujian terakhir gitu ya? Iya, Ada atau juga koreksi soal, gitu ya. menyiapkan rapor ananda begitu, kenaikan kelas ya, atau Heeh. malah sudah persiapan murid baru. Ya, Ada juga yang ya, sudah seleksi, gitu, ya. seleksi gitu ya. Oke, di tengah padatnya juga ini Ibu Marfa juga dalam pekerjaan sehari-hari juga sepertinya habis ini juga nanti akan melaju kemana gitu kan? Oke, yang penting jaga kesehatan ya, Bu Iya, Marfa Mas ya. Yuda juga. Iya, amin gitu ya. Semoga tetap kita bisa menyapa Insight Edukasi dan juga sahabat BPGTK DIY tentu saja gitu ya. Oke. Nah, Bu Marfiah, maaf ya.
saya kasih kesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan diri ke insan edukasi dan sahabat didik GTKDI. Silakan. Selamat siang insan edukasi. Saya Marfuah dari BBG TKDY. Mungkin Ibu Bapak bukan hanya pendidik matematika di kelas ini, mungkin ada orang tua Ananda, mungkin ada dari provinsi lain. Mm-mm. Yuk mari sama-sama kita lihat matematika dengan cara yang lebih humanis, dengan tanda kutip menempelkan konteks pemantik ketika kita belajar matematika. Oke, menempelkan konteks pemantik ketika kita belajar Matematika. matematika. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini kan satu Ya. pertanyaannya gitu. Ya, mungkin kita lihat dulu sebenarnya konteks pemantik itu apa. Apa? Ya, Iya. konteks jelas ya, konteks itu bisa konteks apapun yang terkait dengan matematik, karena matematika tidak mungkin ada sendiri. Iya. Tidak mungkin dia terpisah dari dunia nyata. Dia bukan dunia gaib ya. Seperti itu. Jadi konteks apapun, bisa konteks personal, konteks sosial, budaya, apapun. Politik pun juga tidak mungkin tidak ada matematikanya. Matematikanya. Agama, ekonomi, Seni. sains, seni dan semuanya bisa ada. Nah, kita punya tanda kutip bagaimana sih matematika ini terhubung dengan yang disampaikan Mas Yuda tadi, dunia keseharian anak-anak betul. itu dengan konteks. Dan pemantik di sini bukan sekedar fungsinya untuk menggelitik, bukan sekedar anak-anak bahasa kekiniannya kepo. Ya, apa sih? Memang benar. Fungsi utamanya jelas pemantik itu kan triggering ya. Menggelitik. Anak-anak misalnya mau belajar apa yang fungsinya sebagai penggelitik ya. Anak-anak, tadi kalian jajan apa? Pernah jajan makanan tradisional ini tidak. Misalnya ditunjukkan guru foto, kalau di Jogja mungkin kue yang jadul ya istilahnya gitu ya. Lupis atau apa ya. Lupis atau apa lupis gitu ya. yang dipotong segitiga. Itu sebagai pemantik sebelum belajar segitiga. Ya, seperti jadi untuk menggelitik, untuk memotivasi dulu. Mereka langsung Rasa fokus ingin kan. tahu Iya, gitu kan betul. ya. Iya, Termasuk seperti juga itu. misalnya yang bentuk lingkaran kecil itu Bu, klepon ya. Nah, itu bisa bola juga ya. kan, bola gitu kan. Ya, setuju sekali. Nah, betul. Yang seperti itu kan menggelitik ya. Nah, masa iya sih saya mau belajar matematika, lupis dari lupis saya bisa belajar matematika. Misalnya seperti itu. Memotivasi, menggelitik ya, tapi sebenarnya banyak hal-hal penting yang bukan hanya sekedar menggelitik di konteks pemantik itu. Ya, seperti itu Mas Yuda. Beberapa di antaranya, yang pertama mungkin kita lihat di pembelajaran mendalam kita punya berkesadaran. Oke, berkesadaran. Bermakna. Nah, konteks pemantik berfungsi sebagai dua ini. Berkesadaran ya, dan bermakna. Seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba masuk ke kelas misalnya belajar lingkaran, keliling lingkaran adalah ini rumusnya keluarkan. Bukan, tapi enggak ya. Tapi kita ajak anak-anak bermakna dulu, berkesadaran. Anak-anak, kalau kalian naik sepeda, naik bis, rodanya berbentuk segi empat bagaimana? Oke. Kan mereka mikir. Mereka berpikir kan ya. Iya. Nanti gimana sulit ya? Bu. Atau rodanya berbentuk segitiga. Ya mabuk sih Bu di jalan. Jeglek naik turun gitu kan. Tidak mulus kan. Nah, lingkaran ini adalah suatu penemuan besar di matematika yang membuat peradaban dunia maju begitu pesat. Itu salah satu mungkin sedikit pemantik atau di awal konteks yang ada. Jadi anak-anak berkesadaran itu, bermakna. Ada, kenapa saya harus belajar lingkaran dengan yang sangat abstrak sekali itu. Begitu. Jadi yang pertama kita kaitkan dengan pembelajaran, jelas fungsinya adalah supaya Ananda itu belajar secara bermakna dan berkesadaran. Dan kemudian kita juga tidak lupa bahwa Bapak Ibu yang mengajarkan matematika dan mungkin orang tua murid juga mohon juga sama-sama merenungkan bahwa karakter ilmu matematika ketika diajarkan di sekolah itu kita berhadapan dengan 3 dunia berbeda. Dan kita butuh penjembatan. Dunia itu adalah dunia apa Pak? Bukan dunia gaib lagi ya. Yang pertama jelas
dunia matematika sekolah, Oke, dunia matematika matematikanya sekolah. sendiri. Oke. Yang kedua, alam pikiran anak-anak. Alam pikiran Iya, anak-anak. dunia di pikiran Mm-mm, anak-anak. mm-mm, Jadi Bapak Ibu guru jangan melihat anak-anak itu pasti bisa menerima bulat-bulat. ya, ya, ya. Kalau Bapak Ibu guru jelas Bapak Ibu sudah pada usia Udah berapa, dewasa, sudah udah ya punya banyak makan asam pengalaman, iya garam, ya betul. udah banyak pengalaman hidup. Mm-mm, Tiba-tiba anak-anak diminta menerima saklek, ya tidak bisa. Mereka mm-mm, butuh proses seperti dulu Bapak Ibu mm-mm, guru belajar. Yang ketiga ya dunia kehidupan nyata itu. mm-mm. Jadi maksudnya adanya konteks pemantik ini, kita butuh penjembatan 3 dunia ini Mm-mm, supaya terhubung antara apa yang ada di pikiran Ananda, apa yang ada di matematika yang mm-mm, diharapkan, mm-mm. dan bagaimana kehidupan nyata di Di dunia dunia yang seharian sehari-hari itu seperti ya. itu. Misalnya pecahan itu kalau di dunia sehari-hari di mana Mas Yuda misalnya? Pecahan dunia seharian mungkin Kalau Mas Yuda mungkin diskon ya. diskon, iya betul, diskon. Buka aplikasi toko oren. Diskon 20%. Diskon. Itu kan pecahan walaupun Pecahan. bentuknya persen ya. Itu di dunia sehari-hari kita, tapi di dunia matematika kan persen itu ya sangat abstrak. 20% is 1/5. Misalkan dijumlahkan samakan penyebut kali ini kali itu seperti itu. Nah, tapi di pikiran anak-anak yang membedakan matematika dengan misalnya ilmu lain, sains, kalau sains kan dia bisa melihat jelas dengan mata ya, oh matahari terbit di timur, terbenam di barat. Atau pohon itu tumbuh dari tunas, tumbuh dan tambah besar. Tapi di matematika setengah itu ada garis bagi dua. Iya, bagi dua. Agak membingungkan gitu betul. kan ya. Jadi kita butuh konteks dunia nyata dalam hal matematika sekolah ya. Kebanyakan matematika sekolah masih terhubung dengan dunia nyata. Kenapa tidak kita carikan seperti itu? Kemudian jadi kita sudah dapat 2 ya Mas. Yang pertama tadi berkesadaran bermakna. Yang kedua penjembatan 3 dunia. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang lain. Kita juga bisa ingat bahwa konteks pemantik ini bisa menjadi alasan Ananda sebagai mempertebal kewargaan dan kewarganegaraannya. Mengapa? Karena ya itu tadi, karena dia terhubung belajar matematika dengan dunia nyata. Ini menjadi alasan sendiri mengapa matematika berkontribusi. Kalau dimensi profil lulusan itu kan ada kewargaan ya. Iya, kewargaan, betul. Kewargaan bukan kewarganegaraan, tapi matematika bisa berfungsi di keduanya, di kewargaan dan di keluarga negaraan. Seseorang yang bisa menghubungkan matematikanya, mengaplikasikan matematikanya dengan kehidupan dunia nyata ya mungkin lebih paham bagaimana mengantri misalnya seperti itu kan. Jadi lebih paham bagaimana dengan saya misalnya tinggal di lingkungan masyarakat. Ada kebutuhan untuk memperbaiki jalan. Matematika dia akan bekerja, berarti tidak mungkin seperti itu ditanggung satu orang atau misalnya dana, berarti harus ada proses kontribusi dari semua masyarakat. Kewargaan dan kewarganegaraan yang pada akhirnya banyak tulisan yang mengatakan matematika adalah kohesi. Kohesi adalah kalau di IPA itu kan kohesi itu adalah tarik menarik. Ya. Matematika itu adalah alat perekat bangsa. Seperti jadi ada unsur kohesi di matematika. Termasuk mengapa matematika itu mungkin orang mengatakan matematika karakter ya. Nah, mungkin tidak bisa dipisahkan secara saklek gitu. Banyak cara loh kita menitipkan matematika untuk seseorang menjadi warga negara yang baik. Gampangnya mungkin sekali lagi nih, karena konteks ini sangat melekat dengan kondisi lokalnya ya. Pada anak-anak kelas yang sudah paham lift, kita bisa pakai konteks matematika ya Mas. Kalau dia di perkampungan yang mungkin belum pernah ketemu lift ya jangan pakai konteks ini. Semakin bingung, malah semakin pusing bingung, apa itu gitu kan. Betul, itu salah satu kehati-hatian dalam
penggunaan konteks matematika. Ketika naik lift, bawa Mm-mm. saja mereka pada kasus kamu mau naik lift, kamu datang pada antrian Mm-mm. keempat. Di lift ada tulisan maksimal Maksimal berapa sekian kilogram, ya berapa persen. Tapi persen. antrian sebelum kamu itu misalnya ada ibu hamil, estimasi beratnya Mm-mm. berapa, Mm-mm. bawa anak kecil, estimasi Bawa beratnya. barang bawaan Iya, juga ya. betul. Seperti itu kan sebenarnya bagaimana dia menggunakan, itu kan sederhana Mm-mm. matematikanya ya, Betul betul. penjumlahan kilogram Iya iya. saja, Mm-mm. satuan kilogram, Mm-mm. satuan berat, Mm-mm. pengukuran berat. Tetapi kan kita bawa konteks itu ada. Mm-mm. Jadi bukan sekedar 40 kilogram ditambah sama dengan titik-titik kilogram. Iya. Akan sama matematikanya. Mm-mm. Tetapi ketika dibawa ke dunia nyata, Nyata. lebih ngena yang mana? Ya jadi Bahasanya lebih nendang nendang ya, yang lebih mana? nendang yang Sekali mana. lagi dengan catatan Ananda pada budaya mengenal lift. Mm-mm. Jangan jadi salah satu kehati-hatian guru adalah mencarikan konteks yang dekat dengan Dengan Ananda ya kehidupan sehari-hari. sehari-hari ya. Termasuk lift yang lupis tadi juga Mm-mm. kalau di Sumatera mungkin Oh mungkin mereka juga nggak tahu apa itu kan ya. lah makanya carikan kue yang khas Khas Sumatera atau di Sumatera. Papua ada kue Mm-mm. apa ya, Mm-mm. carikan kue Mm-mm. khas sana, Oke. misalnya salah satunya itu. Jadi kohesi, perekat bangsa dan sebagainya itu Mm-mm. kita termasuk kewargaan dan sebagainya itu kita dapat. Kemudian masih ada banyak lagi ini Mas. Mm-mm. Ya. Apalagi ya, misalnya apa saja tadi Mas. Jadi kita Mm-mm. sudah memotivasi menggelitik jembatan. Oh ya, eh, mungkin yang kita sering itu adalah konteks memantik itu adalah sarana besar membangun empati. Oke, sarana besar membangun Empati. empati. Kata Oke. kuncinya adalah empati. Empati itu apa toh? Begini, misalnya Bapak Ibu membuat soal tentang ada 9 ibu membeli jeruk gitu Jeruk ya. misalnya ya. Ibu membeli jeruk dengan sekian kilo, sekian kilo dibuat untuk ditambah sekian, berapakah total jeruk yang dibeli ibu? Oke. Ibu membayar sekian, berapakah kembalian ibu? Ibu. Seperti itu. Mm. Tapi sebenarnya dengan kata kunci empati kita bisa tambahkan satu kalimat yang melatih anak-anak berempati. Misalnya bantulah ibu menghitung ya berapa, iya seperti itu. Ya Jadi gitu ya. satu kata kunci itu melatih anak berempati. Coba deh bantu ibu untuk menghitung berapa sih gitu Nah, ya. begitu. Ha-ha. Ya, atau petani menanam bibit di sawah dengan jarak antar bibit sekian, ini panjang sawahnya sekian, berapakah bagaimana penyusunan di penyusunan tanaman bibit tanamannya seperti itu. Tambahkan satu kalimat. Bantulah Pak petani itu mengatur bagaimana penataan Jarak ya. jaraknya, Jarak tanamnya jarak gitu ya. tanamnya, gambarkan dengan jadi walaupun hanya 2 kata tambahnya, bantulah Pak petani. Itu kan Ada rasa ya, ya kan, Nah, rasa ada personal ya, personal ya. empati. Empati. Kata-kata bantulah itu sekaligus mereduksi, mengurangi keyakinan bahwa saya tidak suka matematika. Saya saya lebih suka seni. Kenapa saya dipaksa belajar matematika? Saya lebih suka belajar pelajaran olahraga. Kenapa saya belajar matematika? Kata-kata empati itu mereduksi itu semua. Karena kamu bukan belajar matematika tanda kutip ya, tapi kamu membantu orang. Ketika anak-anak diajak bantu yuk orang lain, itu dia sudah menghilangkan keegoisannya. Betul. Bukan tentang saya tidak suka matematika, saya lebih suka seni musik, saya lebih suka A, B, dan C, tapi oh iya ya, saya bisa membantu Pak petani itu. Oh iya ya, tadi saya bisa membantu ibu yang tentang jeruk tadi misalnya. Jadi salah satu manfaat besar di matematika yang kalau di teori design thinking itu adalah empati itu. Kita titipkan empati-empati di konteks pemantik di matematika. Mungkin untuk
yang perlu kita garis bawah itu. Jadi bukan sekedar bermakna, tapi terutama Ananda PAUD kan sekarang juga ada kompetensi fondasi numerasi ya. Betul. Walaupun di PAUD tidak ada matematika. Di PAUD itu ada numerasi. Jadi monggo ayah bunda PAUD, empati itu dititipkan. Bagaimana dia sadar bahwa dia bisa menolong orang lain, bisa menolong dirinya sendiri, terutama kalau PAUD ya, dengan matematika. Seperti itu di empatinya begitu. Kemudian masih banyak lagi Mas Yuda? Dulu apa langsung? Mungkin kita akan jeda dulu ya. Kita akan jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi. Yang pasti Insan Edukasi dan juga sahabat BBGTKDIY, kita masih ada di program kelas radio edukasi, konsultasi edukasi lintas area studi untuk mata pelajaran matematika. Dan kali ini masih bersama dengan Ibu Dr. Marfuah SSI MT Widya Iswara, ahli media BBGTKDIY. Dan kita masih membahas terkait dengan the power of konteks pemantik di kelas matematika. Tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Langkah Pendidikan Indonesia 2026 hadir dan berdampak. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, negara hadir untuk membuka peluang, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan berbagai program prioritas yang dirancang untuk memberikan dampak nyata, khususnya bagi peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi sasaran program ini agar ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung proses pembelajaran dapat dirasakan secara merata, termasuk di wilayah tertinggal dan terpencil. Seiring dengan itu, digitalisasi pembelajaran terus diperkuat. Lebih dari 288.000 satuan pendidikan mendapatkan pendampingan pemanfaatan perangkat digital yang telah disalurkan sebelumnya. Melalui pengayaan konten dan penguatan kapasitas, teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, pemerintah memperluas program Indonesia Pintar hingga jenjang taman kanak-kanak. Pada tahun 2026, program ini menjangkau 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu, guna memastikan keberlanjutan akses pendidikan, sekaligus menekan angka putus sekolah. Peran guru sebagai ujung tombak pendidikan juga mendapat perhatian serius. Melalui pendidikan profesi guru, sebanyak 41.692 calon guru ditargetkan memperoleh sertifikat pendidik, sebagai upaya memastikan ketersediaan tenaga pendidik profesional yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan kualifikasi akademik S1-4 dilaksanakan bagi 150.000 guru, guna memperkuat kompetensi dan menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik, insentif guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan dan menjangkau hampir 800.000 guru. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat motivasi guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui beasiswa afirmasi pendidikan menengah yang dialokasikan bagi lebih dari 5.500 peserta didik dari daerah khusus, orang asli Papua, serta anak pekerja migran Indonesia. Sementara itu, penanganan anak tidak sekolah ditargetkan menjangkau hampir 192.000 anak, agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai minat, bakat, dan kondisinya masing-masing. Dalam mendukung inklusivitas, Kemendikdasmen memfasilitasi pendidikan afirmatif dan inklusif, termasuk layanan bagi community learning center di luar negeri dan pendidikan jarak jauh, yang menjangkau lebih dari 21.000 peserta didik.
Peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pelatihan bagi hampir 120.000 guru dan tenaga kependidikan, mencakup pembelajaran mendalam, literasi, STEM, hingga kepemimpinan sekolah. Di sisi karakter, penguatan nilai dilakukan melalui kampanye 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gerakan rukun sama teman, serta penguatan budaya belajar yang aman dan inklusif di 38 provinsi. Untuk pendidikan vokasi, pengembangan Teaching Factory di SMK menyasar sekitar 750 sekolah, guna menyiapkan lulusan yang kompeten dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Melengkapi upaya tersebut, program kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha membekali lebih dari 21.000 peserta agar siap bekerja atau berwirausaha secara mandiri. Melalui langkah-langkah ini, Kemendikdasmen menghadirkan pendidikan yang menjangkau lebih luas dan memberi dampak nyata bagi perjalanan belajar generasi muda Indonesia. Tahun 2026 menjadi momentum penguatan langkah bersama menuju pendidikan bermutu untuk semua, sebagai pijakan penting bagi masa depan Indonesia yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. Ya, masih di Radio Edukasi BPK3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali lagi di program kelas Radio Edukasi, konsultasi edukasi lintas area studi, dan kali ini untuk mata pelajaran matematika. Dan masih bersama dengan Ibu Dr. Marfuah SSIMT, Widya Iswara Ahli Madya BPK3 DIY. Dan kita masih membahas terkait dengan tema The Power of Konteks Pemantik di kelas matematika. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat siang kepada insan edukasi dan juga sahabat BPK3 DIY yang baru saja mendengarkan melalui radio edukasi, ataupun juga yang baru saja bergabung menyaksikan melalui kanal YouTube BPK3 DIY. Dan kita masih akan menemani nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, insan edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BPK3 DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BPK3 DIY dan insan edukasi untuk mengisi form melalui tautan bit.ly / buku tamu strip radio edukasi strip 2026. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan tidak akan kami sebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasi Anda. Baik, kembali bersama dengan Ibu Marfuah. Yuk kita lanjutkan lagi The Power of Konteks Pemantik di kelas matematika. Silakan Bu. Ya, terima kasih sekali Mas Yuda. Masih stay insan edukasi? Tentu dong ya. Ya, kita lanjutkan tentang The Power of Konteks Pemantik ini ya. Mungkin sekarang untuk Bapak Ibu guru matematika, kita ingat lagi di pembelajaran mendalam itu kan kita punya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bapak Ibu juga mungkin sedikit banyak sudah mulai terbiasa menggunakan taksonomi Solo. Jadi ada Solo, Jogja, enggak. Bukan Jadi ya? bukan. Jadi taksonomi Solo itu kan paling bawah prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan terakhir extended abstrak. Nah, Bapak Ibu tentunya salah satu power of konteks pemantik ini adalah tanpa konteks pemantik sepertinya kita akan sulit naik dari uni multi ke relasional. Kita mulai membutuhkan konteks pemantik itu di relasional dan extended abstrak untuk kelas matematika ya. Kemudian kalau Bapak Ibu merujuk ke memahami, mengaplikasi, merefleksi, mungkin Bapak Ibu konteks pemantik kan hanya untuk mengaplikasi. Tidak juga Bapak Ibu. Jadi justru di awal start kita memahami itu kita sudah memerlukan konteks pemantik. Iya, jangan ketika memahami mohon maaf gundul, kering, tidak ada konteks pemantik, baru muncul konteks pemantik di mengaplikasi. Jadi dari awal Bapak Ibu masuk pembelajaran ganti topik matematika di memahami,
sudah lemparkan saja konteks pemantik Oke. itu yang akan Mm-mm. menjadi kendaraan sepanjang pembelajaran. Pembelajaran, Ya. ya. Mm-mm. Kemudian sehingga tapi nanti di memahami ya Bapak Ibu harus fokus memahami. Ingat, kata kunci dari memahami adalah Ananda mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Jadi Mm-mm. konteks pemantik bukan hanya sih, konteks pemantik sebagai Sebagai, kendaraan dia oke. mengkonstruksi pengetahuan. Mm-mm. Kemudian naik mengaplikasi, jelas Mm-mm. pakailah konteks pemantik itu konteks yang harus diselesaikan Ananda untuk kemampuan problem solvingnya, Mm-mm. untuk dia bisa menyusun jembatan tadi yang Mm-mm. kita Mm-mm. sampaikan. Jembatan itu kita sebut dengan model matematika. Dia bisa menyusun model matematika yang menghubungkan antara matematika yang dia peroleh di tahap memahami Oke, ya. ke matematika di dunia nyata. Nyata. Ya, di situ kita gunakan konteks pemantik itu. Mm-mm. Bagaimana dia merefleksi? Merefleksi adalah dia punya kemampuan meregulasi diri tentang matematika yang dia pelajari. Mm-mm. Mungkin saya beri contoh, tadi udah banyak pakai SD, saya mau pakai contoh Yang SMA sekarang. SMA ya. Mm-mm. Mungkin tapi mungkin Bapak Ibu kalau SMA saya rasa sudah konteksnya sudah tidak lokal RT RW ya. Ananda SMA sudah bisa diajak berpikir global. Global ya. Mungkin Ananda SMA saya yakin walaupun belum pernah naik pesawat, Mm-mm. walaupun belum pernah naik kereta api, Mm-mm. mereka bisa diajak pada konteks jadwal pesawat atau jadwal kereta api. Iya. Bayangkan suatu bandara penerbangan, bandara yang paling kecil saja. Mm-mm. Misalnya kalau di Jogja itu Adi Sucipto ya, yang kecil, Yeah. atau YIA. Bayangkan penjadwalan pesawat kapan harus terbang itu apa namanya? Boarding ya. Ya, boarding. Kapan ya. harus boarding, Boarding. kapan harus landing, ada Landing. berapa pesawat dalam Mm-mm. sehari. Misalnya jenis pesawatnya saja, sebut Macam-macam. merek nggak apa-apa ya. Garuda, Lion, bla 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 bla. Satu pesawat ada banyak jurusan. Jogja Jakarta, Jogja Makassar, Jogja Denpasar, bla 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 bla. Belum lagi dalam satu hari Jogja Jakarta ada berapa penerbangan. Jogja Bali ada berapa penerbangan. Bayangkan kalau itu tidak terjadwal dengan rapi, Tapi apa nggak ruwet? Nanti Nah, ada mau sangat- mendarat, ada ketemu. bisa Nauzubillah. ini ya, crowded berapa banget kan crowdednya itu ya. kalau tidak ada suatu Sistem sistem, pengaturan. iya. Dan itu adalah konteks pemantik yang sangat mungkin bisa membangun. Matematikanya ini adalah matriks. Matrix ya. Matriks di SMA sebagai untuk pengaturan jadwal penerbangan pesawat. Dan di matematika ini disebut sebagai riset operasi. Jadi itu kita pakai sebagai konteks pemantik sebelum anak-anak masuk ke memahami. Ketika mengaplikasi, ya mereka gunakan matriks terkait jadwal itu. Ketika memahami itu untuk konteks pemantik, tapi mereka tetap kita berikan pemahaman-pemahaman tentang operasi matriks sebagai representasi data. Naik ke mengaplikasi, kita ajak mereka menyelesaikan masalah terkait jadwal penerbangan dengan matriks. Nah, apa yang ketika merefleksi? Ingat, merefleksi adalah meregulasi diri. Ketika mereka sudah memahami, sudah mengaplikasi apa yang mereka dapat untuk diri mereka. Merefleksi itu adalah semua yang sudah kita pelajari ditembakkan ke kita. Oh, saya sudah paham pemanfaatan matrik, ternyata bisa untuk sebegitu powerfulnya dalam pengaturan bandara, dalam pengaturan jadwal kereta api. Saya menjadi lebih berkesadaran untuk belajar matematika. Ternyata dengan saya sungguh-sungguh belajar matematika, belajar matriks, saya bisa menciptakan keteraturan yang membantu orang banyak. Bayangkan berapa orang yang terbantu dengan adanya jadwal penerbangan, jadwal kereta api. Dan seperti itu. Ini salah satu contoh konteks pemantik powerfulnya konteks pemantik di matematika. Itu kalau misalnya kita belajar pembelajaran mendalam, memodelkan matematika, membangun problem solving dengan matematika, itu juga yang kita harapkan dengan adanya konteks pemantik. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru menjadi pertanyaan lah, kalau begitu mosok iya sepanjang satu
pembelajaran satu topik hanya Hanya pakai pakai satu satu konteks. konteks Misalnya pemantik. tadi matriks hanya pakai tentang apa namanya penerbangan, jadwal Penerbangan, jadwal penerbangan atau penerbangan. jadwal kereta Mm-mm. api. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu tetap ingat lagi bahwa dalam pembelajaran kita punya yang namanya asesmen. Penilaian Ya, ya. asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen sepanjang proses. Mm-mm. Tidak apa-apa Bapak Ibu bertumpu pada satu konteks, tetapi dalam asesmen namanya tahap institusionalisasi, Bapak Ibu harus ada meluangkan waktu dalam skenario pembelajaran Bapak Ibu, membawa anak-anak mengubah berpindah konteks. Mm-mm. Jadi konteks yang tadi yang untuk pembelajaran sampai mereka dapat pemahaman, mengaplikasi, merefleksi, Bapak Ibu harus menyiapkan konteks lain, ya, yang anak-anak itu naik ke extended abstrak. Oke. Mereka bisa menggunakan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk konteks baru. Mm-mm. Jadi ya diganti konteksnya, tapi dengan catatan tidak sampai berubah yang matematikanya tetap terpakai yang tadi, Mm-mm. cuma ganti konteks. Ganti konteks ya. Berikan ya seperti Mm-mm. itu, asesmen lain yang berubah konteks, seperti itu kira-kira untuk bagaimana konteks pemantik ini dapat bekerja di pembelajaran mendalam. Begitu kira-kira Mas Yuda. Oke, wow, Ya. luar biasa sekali ya. Jadi inserkasi yang pasti ini sesuatu yang memang harus apa ya dimulai dari sekarang gitu kan ya. Iya, Jadi ini setuju sekali. pokoknya ini sesuatu yang luar biasa bagus dan ini memberikan pemahaman kepada para peserta didik atau murid gitu Iya. ya. Oke, dan para guru juga harus pandai-pandai ya untuk Iya. masalah ini gitu ya, Ya. Bu Marfiah ya. Ya, Bapak Ibu untuk mencari konteks pemantik ini mungkin kadang kita baru ngeh kalau itu adalah konteks yang nempel dengan materi yang kita ajarkan setelah keluar soal di TKA. Oh Nah, iya. baru nggak Oh gitu iya. kan. Oh iya ya ternyata peluang bisa pakai konteks ini ya. Oh iya ya ternyata misalnya vektor bisa pakai konteks ini ya. Misalnya lagi jurusan 3 angka di matematika. Pernah tidak Bapak Ibu menggali ke anak-anak, kenapa matematika perlu mengenal jurusan 3 angka? Kenapa harus 3 angka? Kenapa misalnya 30 derajat di jurusan 3 angka tuh harus ditulis 0, 3, 0. Tidak bisa hanya 30. Mengapa? Karena siapa sih yang menggunakan jurusan 3 angka tadinya itu adalah pelaut. Digunakan untuk ketika kapal berlayar dia pakai di laut. Mengapa harus 3 angka? Karena di laut itu kan sinyal sering hilang antar kapten kapal menginformasikan. Jadi mengapa 3 angka itu adalah kesepakatan internasional. Karena kalau misalnya menyebutkan saya pada 0, 3, 0 derajat, berarti dia sudah selesai menyebutkan. Tetapi kalau misalnya sinyal hilang, saya baru 3, 0 derajat, 3, 0. Kok ditunggu-tunggu enggak ada yang ketiga. Berarti ada masalah dengan sinyal. Jangan dipercaya angka itu, tunggu sampai sinyal ada pulih. sinyal lagi, Ya, gitu itu ya. salah satu mengapa harus 3 angka seperti itu. Jadi karena kondisi di laut dan itu adalah konteks kan, yang kadang kita lupa menyampaikan ke anak-anak. Pokoknya jurusan 3 angka, operasinya adalah seperti ini, seperti ya itu. Jadi memang kita sebagai guru harus kreatif, harus peka mencari konteks apa yang pas dengan gitu tujuan pembelajaran kita. Tapi kita juga harus berhati-hati karena kadang penggunaan konteks pertama tadi terkait budaya. Anak-anak sudah siap belum, ngeh tidak, kenal lupis tidak, paham lift tidak. Misalnya pakai mau konteks pizza, pernah makan pizza atau tidak, kecuali pada lebih tinggi. Anak-anak SMK ya pakailah konteks yang nyambung dengan kejuruan mereka seperti itu. Jadi kehati-hati. Belum lagi kalau yang tidak hati-hati, ibu membeli pisang 1 butir Rp 2.000. Mungkin sedikit di daerah tertentu apa ya pisang boleh dibeli persisir kayaknya kalau di warung Tegal misalnya kayaknya pisang tuh kan jarang bisa dibeli persisir ya. Perlu kadang apalagi jenjang SD konteks tuh benar-benar
dia dilihat seperti itu. Mm-mm. Kemudian atau misalnya diskon apel sekian, tapi ketika dihitung diskon apelnya kok dikalikan dengan apelnya harus pecahan. Kan Mm-mm. nggak mungkin Nggak orang memberikan mungkin. diskon apel cuma apelnya setengah yang diiris. Seiris gitu. Ya, itu yang disebut dengan kehati-hatian dan kepekaan dalam Mm-mm. mencari konteks. Dan Mm-mm. jangan lupa di ending ya Bapak Ibu harus siapkan Mm-mm. pergantian konteks Mm-mm. konteks lain untuk Uh-uh. asesmennya seperti Hmm. itu. Oke, terkait dengan penggunaan apa namanya Mm-mm. konteks pemantik ini sebenarnya manfaatnya apa sih, Bu Marfuah? Ya, kalau dirangkumkan dari yang kita sudah Mm-mm. sampaikan tadi yang dengan begitu banyak manfaatnya, ya tentu saja ini benar-benar menjahit keterhubungan Keterhubungan. Uh-uh. Bapak Ibu guru Mm-mm. di kelas dengan anak-anak dan dengan matematika. Karena kan Mm-mm. ketika kita berada di kelas dengan anak kelas Mm-mm. matematika ya, ketika kita berada di kelas dengan anak-anak itu kita sedang menjadi salah satu komponen di segitiga yang Mm-mm. isinya adalah saya sebagai guru, Mm-mm. Bapak Ibu Mm-mm. sebagai guru, murid dengan alam pikirannya dengan matematika itu sendiri. Nah, kita perlu konteks untuk menghubungkan titik-titik sudut Mm-mm. itu, untuk Mm. menghubungkan semua komponen di kelas itu. Hmm. Seperti itu kira-kira. Oke, baik Insa Edukasi dan juga sahabat BBGTKDIY, kita masih di program kelas RE, konsultasi edukasi lintas area studi untuk mata pelajaran matematika, dan masih bersama dengan Ibu Dr. Marfuah SSI MT, Widya Iswara Ahli Madya BBGTKDIY. Dan hari ini kita masih membahas tentang the power of konteks pemantik di kelas matematika. Nah, ada nggak sih Bu Marwah ciri karakteristik dari pemantik itu yang seperti apa? Ada nggak kira-kira? Oke, kalau ditanya ciri karakteristik, sebenarnya konteks pemantik itu Bapak Ibu bisa ambil apapun yang konteks di Mm-mm. kehidupan Mm-mm. sehari-hari yang dekat dengan anak-anak, yang Mm-mm. menjadi trigger anak-anak untuk belajar, yang Mm-mm. menjadi pemantik anak-anak untuk belajar. Mohon maaf, walaupun itu adalah anak-anak SMA kelas 12, walaupun konteksnya adalah anak-anak ini selemah-lemahnya konteks ya. Iya, iya. Walaupun konteks paling lemah untuk anak SMA kelas 12, anak-anak materi ini akan Mm-mm. sering keluar di ujian masuk universitas yang akan kalian pelajari. Mm-mm. Itu tidak apa-apa. Mm-mm. Karena itu pemantik terbesar sesuai kondisi kelas Kelas itu. itu. Ya, karena dia Mm-mm. mungkin anak-anak kelas 12 yang sudah mengunci mimpinya ke Uh-uh. suatu universitas, Universitas, ya. maka ya sudah, itu sebagai pemantik itu pun tidak apa-apa seperti Mm-mm. itu. Ya tidak ada yang salah dengan itu. Mm-mm. Sekali lagi kita tetap memanusiakan manusia di matematika ya. Mm-mm. Tetapi banyak sekali opsi-opsi konteks pemantik yang itu tadi, matematika tidak hadir secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Pasti untuk matematika sekolah pasti masih ada hubungannya Mm-mm. dengan dunia sehari-hari. Mm-mm. Kita carikan konteks pemantik itu karakteristiknya, silahkan Bapak Ibu mau ambil karakteristik personal. Personal. Ini biasanya anak SD Mm-mm. konteks pemantika, misalnya coba lihat susunan gigi kalian, ada yang ngompong, ada yang tidak masalah. Tapi anak-anak, kalau menurut Pak Dokter susunan gigi yang Mas ingat nggak dulu waktu SD ada susunan gigi Iya, Graham, jumlahnya Graham. berapa, Mm-mm. gigi seri. Gigi Nah, seri. ya seperti itu. Itu sangat personal anak-anak supaya mereka ngecek kan, Iya, seperti iya. itu. Jadi mereka di situ ada belajar Mm-mm. menghitung, ada belajar menghubungkan. Oh, kalau gigi saya SD kan gigi susu ya, mereka, Iya. Bu ini kemarin yang tidak apa-apa, besok Akan tumbuh. tumbuh. Iya, Iya. penjumlahan pengurangan. Iya. Berkurang Berkurang akan akan bertambah. bertambah. Seperti Mm-mm. itu adalah penggunaan Mm-mm. konteks Konteks. personal, kemudian sosial misalnya banyak sekali. eh, Tentang tadi kita bahas tentang kerja bakti, tentang beriuran dan sebagainya, Mm-mm. ekonomi, sosial, bahkan agama di zakat. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ya, ketika zakat itu kan Mm-mm. 2,5%, atau Nominal kalau ya. agama lain mungkin perpuluhan, itu kan Perpuluhan. matematika sekali. Mm-mm. Dan Betul, konteks betul. yang sangat Mm-mm. ketika itu memang anak-anak bisa pada
misalnya pada sekolah-sekolah keagamaan Mhm, mhm. tidak masalah pakai konteks itu kan, Mhm. mereka kan tidak majemuk ya. Iya. Di sekolah Islam atau di sekolah yang Nasrani pakai konteks itu ya tidak masalah, itu Mhm. konteks agama. Kemudian banyak silakan personal sosial boleh, konteks saintifik pun silahkan. Mhm, mhm. Banyak sekali yang bisa Mhm. dipakai begitu Mas Yuda. Oke, baik. Oke, Bu Marfuah, kita akan jeda dulu. Masih Oke. ada satu segmen lagi. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi dan tentu saja apa yang harus dilakukan oleh guru gitu kan ya Iya, terkait dengan oke. konteks pemantik ini. Tetap di sini di program Kelas RE, Konsultasi Edukasi Lintas Area Studi untuk mata pelajaran matematika setelah selingan berikut ini. Halo Sobat SMP, perwujudan Indonesia Emas melalui Asta Cita Presiden dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 melalui digitalisasi pembelajaran. Direktorat SMP mengirimkan perangkat papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel untuk mendukung pembelajaran agar lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan. IFP dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. IFP memudahkan tampilan materi, menulis catatan, menggambar, serta menjalankan aplikasi pembelajaran. Dengan layar besar, jernih, interaktif, dan dilengkapi audio, IFP membuat materi belajar tampil lebih hidup dan memikat. Menulis catatan dapat langsung di layar dengan stylus atau jari, membuat IFP tampil sebagai papan tulis digital modern yang interaktif. Kita juga dapat menggambar diagram, ilustrasi, atau coretan bebas di layar untuk memperjelas materi. Aplikasi pembelajaran, baik yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti rumah pendidikan, ataupun aplikasi lain dapat dijalankan secara maksimal dengan IFP. Semua fitur ini membantu penyampaian materi belajar dengan lebih jelas, menarik, dan interaktif. IFP juga membuka peluang berbagai aktivitas menyenangkan seperti kuis interaktif, di mana murid bisa langsung menjawab di layar dan melihat skor bersama. Belajar kreatif, kita bisa membuat diagram atau mind map secara bersama dengan mudah. Diskusi dinamis, penyampaian ide bisa langsung ditulis atau ditampilkan di layar. IFP juga membuat kolaborasi jadi lebih mudah. Kita bisa berbagi layar secara nirkabel dari laptop, tablet, atau ponsel secara langsung ke layar IFP. Guru maupun murid dapat menampilkan ide, hasil kerja, atau presentasi, baik dengan atau tanpa kabel, sehingga diskusi lebih cepat dan praktis. Sobat SMP juga bisa melakukan praktikum dengan bantuan IFP. Melalui layar besar dan interaktif, langkah-langkah percobaan atau simulasi sains dapat ditampilkan dengan jelas. Ditambah, tersedianya berbagai laboratorium digital yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan praktikum secara aman dan menyenangkan. Mari kita manfaatkan IFP di setiap pelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Dengan teknologi ini, kita bisa menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi setiap murid. IFP hadir sebagai sahabat belajar di kelas. Yuk kita manfaatkan untuk menjadikan setiap pelajaran lebih hidup dan penuh pengalaman baru. Setiap hari kita bertemu banyak orang, keluarga, tetangga, teman, dan guru. Kadang ada yang merasa tidak nyaman. Kita sering melihat tanda-tandanya, tapi tidak semua tahu harus berbuat apa. Kita semua ingin sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman.
Kita butuh seseorang yang peduli, mau mendengarkan dan siap membantu, bukan hanya untuk teman dekat, tapi untuk seluruh warga sekolah. Inilah sahabat hebat dari gerakan Rukun Sama Teman. Sahabat hebat bekerja dengan 3 langkah sederhana. Mengenali, mendukung, dan melaporkan. Guru wali berperan dalam pencegahan dan membangun kedekatan sehari-hari dengan peserta didik. Guru BK mendampingi perkembangan sosial emosional siswa, memberikan layanan konseling, serta turut terlibat ketika muncul situasi yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Mereka tidak sendirian, kepala sekolah, keluarga, dan masyarakat ikut bergerak. Mari bersama wujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman untuk semua. Gerakan Rukun Sama Teman. Oke, masih di Radio Edukasi BBG 3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program kelas Radio Edukasi, konsultasi edukasi lintas area studi untuk mata pelajaran matematika. Dan kali ini masih bersama dengan Ibu Dr. Marfuah, SSI MT, Widya Iswara, Ahli Madya BBG 3 DIY. Dan kita masih membahas tentang the power of konteks pemantik di kelas matematika. Oke, Bu Marfuah, kita masih ada sedikit waktu, kita akan Oke. tuntaskan ya untuk program kelas RI kali ini. Nah, apakah harus selalu ada pemantik? Apakah harus ada pemantik? Mm-mm. Kalau ditanya harus itu jelas Jelas. jawabannya nggak ada ya, Nggak ada ya nggak gitu dosa ya. Mas. Mau semuanya harus gitu ya. Kalau harus nggak harusnya sih itu kembali ke wisdomnya Bapak Oke, Ibu guru. oke. Jadi bagaimana Bapak Ibu bijak menggunakan konteks Menggunakan pemantik konteks itu. pemantik Nanti itu. kalau saya bilang harus, bahaya Malah juga. stres nanti ya, Bu, ya. Nanti malah beredar ini. Enggak, tapi sekali lagi dengan apa yang telah Mm-mm. kita banyak bahas Banyak bahas tadi, tadi. sebenarnya mungkin pertanyaannya justru apa sih kesulitan Ha-ha. kita, Mm-mm. apa sih tantangan bagi Iya, kita iya. supaya bisa menggunakan konteks Konteks pemantik. pemantik. Mungkin Mm-mm. bukan harus tidak harusnya, tapi kalau saya ingin pakai konteks pemantik Mm-mm. sebagai guru, apa sih Oh, iya. tantangan buat saya? Bagaimana saya mengatasi Mengatasi. tantangan Mm-mm. itu? Seperti itu. Jadi pertama konteks pemantik. Kalau Bapak Ibu pakai konteks pemantik di kelas, tentu persiapan Bapak Ibu harus lebih. Ya kan, Iya, nggak harus bisa lebih gitu ya, harus harus lebih kan. lebih. Pertama harus mencari konteks Nah, pemantiknya, itu. ngecek pas Mm-mm. tidak dengan anak saya dan Betul. sebagainya. Mm-mm. Belum lagi alokasi waktu juga harus Mm-mm. rapi. Mm-mm. Yang tadinya mungkin terbiasa tanpa konteks pemantik, nih ditambahi konteks pemantik kan Ha-ha. main time waktu di Iya, kelas kan. waktu sangat penting sekali Iya, mengatur waktunya kan. seperti Mas Yuda Ha-ha. siaran kan kalau udah habis jamnya kan, seperti itu juga Iya, Bapak Ibu di betul. kelas, waktu adalah segalanya. Mm-mm. Perencanaan menjadi Mm-mm. sangat harus Sangat dibutuhkan sangat sekali. dibutuhkan. Belum Mm-mm. lagi asesmen itu tadi, Nah, posisi konteks-konteks itu di mana itu. mm-mm. Jadi ya silahkan wisdomnya Bapak Ibu guru Mm-mm. pada keputusan jika ingin menggunakan konteks pemantik kan tidak bisa hanya ingin saja. Iya, iya. Next-nya tuh saya harus Harus bagaimana, bagaimana, ya ya harus kan? kreatif, menyiapkan Mm-mm. pembelajarannya, peka dan segala macam itu. Begitu Mas Yuda kurang lebih. Oke. Mungkin terakhir nih, Bu Marfa, apa nih harapan ke depannya terkait dengan konteks pemantik ini? Ya, mungkin harapan ke depannya kita bukan sedang mengajarkan anak-anak siap pada satu konteks pemantik. Tapi dengan konteks pemantik, kita mengajarkan anak-anak dapat bermatematika, dapat
berpikir matematika. Jadi matematika itu bukan tentang matematikanya, tapi tentang berpikir matematika dalam berbagai situasi. Bahkan situasi yang di luar konteks pemantik itu. Begitu kira-kira. Oke, ini sebenarnya masih kita ada sedikit waktu, boleh kita tuntaskan gitu ya. Silakan. Oke, jadi biar pas gitu ya. Silakan. Ini juga masalah manajemen waktu tadi itu. Betul sekali Oke, ya. silakan. Nah, ada nggak indikator yang menunjukkan bahwasanya konteks pemantik itu berhasil misalnya? Oke. Indikator yang menunjukkan bahwa konteks pemantik itu berhasil, pertama jelas bahwa anak-anak lebih terlibat aktif. Oke, anak-anak lebih terlibat aktif ya. Terlihat apa ya? Ketika Bapak Ibu melempar konteks pemantik itu mereka langsung ikut jadi berpikir. Bukan ngawang, matanya tidak kosong. Indikator-indikator itu mungkin Bapak Ibu kok indikatornya semu apa. Tapi saya rasa Bapak Ibu sebagai pendidik di kelas bisa punya sense, merasa intuisi ya, Bapak Ibu guru harus punya intuisi kuat. Iya, merasakan itu ya. Bagaimana anak-anak tergiring oleh konteks pemantik Bapak Ibu, terbawa oleh konteks pemantik Bapak Ibu. Mudahnya begini, Bapak Ibu mau mengajak anak-anak belajar pola dengan meronce, apa ya istilahnya? Manik-manik seperti bisa itu. kan? Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita akan membuat manik-manik, polanya nanti hiasannya lingkaran segitiga bergantian, seperti itu. Ada Bapak Ibu guru yang bercerita ke saya, kok kayaknya anak-anak tuh malah nggak dapat feel-nya ya. Malah mereka bilang, Bu, Pak, ini kok saya malah kayak belajar prakarya. Nah, ini matematika atau prakarya. Nah, di situ saya memberikan masukan, mungkin Bapak konteksnya jangan anak-anak diajak meronce untuk tanpa konteks. Berikan konteks awalnya. Anak-anak ini bulan Juni, misalnya bentar lagi Agustus ya. Besok 17 Agustus hari kemerdekaan. Kita akan ada bazar, kita akan jual hiasan manik-manik, hasilnya akan kita sumbangkan ke panti asuhan. Mau tidak kalian membantu membuat ronceannya, misalnya seperti itu. Hasil penjualan nanti untuk panti asuhan. Nah, tapi ronceannya supaya menarik harus berpola, polanya segitiga seperti itu. Jadi itulah the power of konteks pemantik. Jadi feel guru, intuisi guru membuat anak dapat berkesadaran bermaknanya itu benar-benar istilahnya kepekaan guru yang saya sampaikan tadi begitu. Jadi di situ ada artinya salah satu contohnya anak-anak itu langsung ngeh gitu ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Iya, berkesadaran gitu mengapa kan, saya belajar matematika. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTKDY. Kita kali ini sudah membahas terkait dengan the power of konteks pemantik di kelas matematika bersama dengan Ibu Dr. Marfuah SSC MT Widya Iswara Ahli Madya BBGTKDY. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sayang sekali nih Bu, kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Tentu saja dengan membawa topik-topik yang berbeda ya. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTKDY yang saat ini masih setia menyimak program kelas RE, konsultasi edukasi lintas area studi untuk kelas matematika. Dan pastikan Anda bisa kembali menyimak program ini setiap waktu pada waktu dan jam yang sama hanya di Radio Edukasi. Baik, kita harus segera berpisah. Saya Yuda Wijayasena dan saya Marfuah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi, cerdas, santun dan menghibur. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Anda telah mengikuti Kelas Radio Edukasi, konsultasi edukasi lintas area studi Radio Edukasi. Ruang berbagi pengalaman, merawat gagasan dan menjawab persoalan pembelajaran. Persembahan Radio Edukasi, BBGTK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa.